Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat hingga hanya mencapai 4,7% selama kuartal pertama 2015. Namun pemerintah tetap yakin pertumbuhan akan pulih pada kuartal kedua, sehingga target 5,6% sampai akhir tahun bisa dicapai. Prediksi para ekonom dan analis tentang perlambatan ekonomi Indonesia akhirnya terjawab. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal pertama 2015 hanya mencapai 4,7%. Pencapaian itu lebih rendah dari prediksi para ekonom dan analis yang memproyeksi pertumbuhan kuartal pertama pada kisaran 4,8 hingga 5%. Angka pertumbuhan sebesar itu juga turun 0,43% dari kuartal yang sama tahun lalu dan kian menjauh dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,6%. Namun Menko Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pertumbuhan masih bisa dikejar pada 3 kuartal berikutnya. Tadi BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 4,71%. Ya. Tetapi ini adalah kuartal pertama, yang target itu adalah setahun. Masih ada 3 kuartal lagi yang harus kita perbaiki. Kalau kita lihat komponen apa yang menyebabkan pertumbuhan 7% itu adalah beberapa sektor kontraksi, terutama pertambangan dan galian. Itu kontraksi cukup besar dan itu dapat kita mengerti karena jatuhnya harga-harga komoditi. Ya. Rendahnya realisasi pertumbuhan disebabkan oleh turunnya harga komoditas akibat melambatnya ekonomi global, turunnya daya beli, serta realisasi investasi pemerintah yang rendah. Karena APBNP baru disetujui pada bulan Februari. Karena itu pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi akan naik lagi mulai kuartal kedua hingga akhir tahun ini. Ya itu kan sejak beberapa waktu lalu kan saya sampaikan akibat pengaruh daya beli, akibat ekonomi menurun, itu tentu punya efek. Itu pasti. Jadi komposisi jatuhnya harga komoditas dan melemahnya permintaan dari negara tradisional eksportir kita menyebabkan terjadi pelemahan dan negatif pertumbuhan di sektor ekspor. Kemudian yang kedua, investasi pemerintah yang lambat. Nah itu sudah diduga karena sampai akhir April baru kita mulai realisasi APBN. Kenapa? Bisa dijelaskan juga. Pertama adalah pemerintah baru mulai dengan APBNP. Untuk mengejar target pertumbuhan, pemerintah berjanji akan mempercepat realisasi anggaran program dan proyek infrastruktur. Selain itu, pemerintah menyederhanakan izin investasi dan memberi sejumlah insentif kepada sektor tertentu serta mencari negara tujuan ekspor baru seperti India dan kawasan Timur Tengah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.